di antara perbuatan amal manusia yang tetap kekal abadi walaupun dia telah wafat, walaupun dia telah meninggal, amal itu adalah mushafan waratsahu, yaitu berwakaf, bersedekah dengan Al-Quran. Begitu sangat pentingnya Al-Quran bagi kehidupan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita persiapkan bulan Sya'ban ini dengan membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, maka insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan terbiasa diri kita membaca Al-Quran. Saudara saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsa ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin, saudara-saudariku di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba. Tentu nikmat itu adalah berupa ujian. Karena tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah, ketika Allah berikan ujian, dia mampu melewatinya, dia mampu menyelesaikannya. Tapi tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, mereka lalai dalam mengingat Allah. Bahkan mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dan pantas ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam satu ayatnya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka nikmat itu akan Allah tambah. Tapi sebaliknya, saudara-saudariku di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang kufur atas nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, maka ingatlah, sungguh azabku sangat mengerikan. Hadirin saudara-saudariku di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Sya'ban ini, para ulama khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, semangat kepada kita untuk mendapatkan bekal persiapan menyambut bulan suci, bulan maghfirah, syahrul mubarak wa syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan. Yang dimana di dalam bulan Ramadan itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah kedua Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam kalimat ini Allah mengatakan allazina amanu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebanyak 1080 kali. Seakan-akan Allah mengatakan allazi, dibuka dengan kalimat allazi, jamak universal. Ini menunjukkan satu kalimat untuk semuanya, tanpa batas. Besarkah dia, kecilkah dia orangnya, tuakah dia orangnya, ataukah muda. Maka di kalimat allazi ini banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran, seakan-akan seolah-olah Allah ingin menunjukkan kepada kita semua tanpa batas bahwa perintah berpuasa wajib bagi orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis yang ketika seseorang diberikan nikmat kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka hendaklah dia mempersiapkan persiapan untuk menuju bulan Ramadan tersebut. Lalu kemudian persiapan apa yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Di dalam hadis
yang diriwayatkan daripada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam hadis tersebut, nomor hadis 1833, bahwa Aisyah mengatakan dia tidak pernah melihat Rasulullah sebanyak atau maksimal melaksanakan puasa sunnah selain daripada bulan Sya'ban. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan pelajaran, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ramadan butuh persiapan-persiapan untuk kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dan kesuksesan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Nabi menganjurkan kita memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, mari kita di bulan Sya'ban ini hendaklah memperbanyak puasa-puasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah, terutama yaitu saum di bulan Sya'ban sekitar 8 atau lebih daripada bulan Sya'ban. Saudara-saudariku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amalan pertama persiapan yang harus kita persiapkan untuk menuju bulan Ramadan yang penuh dengan bonus hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, persiapan apa yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan kemuliaan, bulan diturunnya Al-Qur'an, bulan di mana dihidupkannya Al-Qur'an. Bahkan satu surah Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qadar bahwa ketika malam hari, di situlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan di antara malam-malam ganjil, para ulama mengatakan sebagian malam ganjil itu adalah di mana Allah turunkan malam Lailatul Qadar. Namun bagaimana cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Tidak lain dan tidak bukan amalan Iqra'ul Qur'an, yaitu dengan membaca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an, memaknai Al-Qur'an. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti safian li ashabi yaumil qiyamah." Yang sekurang-kurang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang hobi membaca Al-Qur'an, maka nantinya di yaumil qiyamah safian li ashabi, dia akan mendapatkan syafaat, pertolongan daripada Al-Qur'an yang ia bacakan semasa dia hidup di dunia. Saudara-saudariku, di mana saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita mempersiapkan membaca Al-Qur'an sebelum Ramadan sampai kepada kita. Bahkan seorang ulama masyhur, Imam Asy-Syafi'i, ketika sampai bulan Ramadan, dia mampu menghatamkan 2 kali Al-Qur'an dalam satu Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Maka pertanyaan besarnya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mampu mempersiapkan bulan Sya'ban ini dengan mentadaburi Al-Qur'an, dengan menghatamkan Al-Qur'an, one day one juz, satu hari satu juz? Maka itu kembali kepada diri kita sendiri, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan manusia, perbuatan manusia yang tetap kekal abadi, innama mu'min yahaqul mu'min min amalihi mushafan wa radsahu. Di antara perbuatan amal manusia yang tetap kekal abadi walaupun dia telah wafat, walaupun dia telah meninggal, amal itu adalah mushafan wa radsahu, yaitu berwakaf, bersedekah dengan Al-Qur'an. Begitu sangat pentingnya Al-Qur'an bagi kehidupan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita persiapkan bulan Sya'ban ini dengan membaca Al-Qur'an, Iqra'ul Qur'an. Maka insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan terbiasa diri kita membaca Al-Qur'an. Saudara-saudariku, di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang terakhir, yang ketiga, bekal yang kita persiapkan untuk menuju bulan Ramadan adalah memperbanyak bersedekah di bulan Sya'ban.
Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdialog antara seorang hamba yang telah wafat, telah meninggal, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Ya Allah, seandainya, sekiranya aku bisa engkau hidupkan 1 detik saja. 1 detik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Diminta seorang hamba yang telah wafat, telah meninggal, telah sampai di kuburnya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, wahai Tuhanku, seandainya engkau izinkan aku hidup 1 detik saja di muka bumimu. Lalu kemudian lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dan bertanya kepada seorang hamba ini, apa yang engkau inginkan seandainya aku izinkan engkau hidup di dunia? Lalu kemudian seorang manusia ini berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila ajalin qarib fa asaddaqah. Aku ingin bersedekah dengan semua hartaku. Saudara-saudariku di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya bersedekah. Apalagi ketika bulan Ramadan. Sedekah kita langsung dibalas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sedekah adalah salah satu pengobat hati, pengobat jiwa. Saudara-saudariku di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Umar bin Khattab bersama sahabat dekatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, wahai Umar, apa yang telah engkau berikan untuk agama Allah? Lantas kemudian Umar mengatakan, aku sedekahkan, aku infakkan hartaku separuh untuk agama Allah. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Abu Bakar, apa yang telah engkau infakkan, engkau sedekahkan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lantas kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku sedekahkan semua hartaku untuk agama Allah. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian ditanya Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Lantas kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Allah dan Rasulnya yang kutinggalkan. Saudara-saudariku di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pentingnya kita bersedekah, terlebih-lebih ketika bulan suci Ramadan. Perbanyak bersedekah, air minuman, makanan, sejadah, pakaian, perkataan-perkataan yang baik. Jangan pernah lelah kita menjadi orang yang baik. Kalau ingin menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau ingin melihat, lihatlah yang baik-baik. Kalau ingin mendengar, dengarlah yang baik-baik. Kalau ingin berjalan, berjalanlah tempat-tempat yang baik. Kalau ingin prasangka, berfikir, berfikirlah yang baik-baik. Maka insya Allah dengan kebaikan-kebaikan itu secara kontinu kita kerjakan. Fa'amal wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, sebutir apapun kebaikan yang kita lakukan, yang keluar dari lisan kita dan tangan kita, maka Allah akan memperhitungkannya. Mudah-mudahan 3 amalan bekal menuju Ramadan ini menjadi motivasi dan semangat kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada jaminan kita bertemu atau tidak dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.